Tatapan Wang Lin menjadi tajam saat manik yang menentang surga muncul dari alisnya. Ia segera mengambil kristal roh kayu dari tas penyimpanan. Elemen yang ia rebut di depan tetua Suzaku setelah pertarungannya dengan kupu-kupu merah. Ia menyatukannya dengan manik tersebut, menyempurnakan elemen kayu. Tinggal elemen logam, gumamnya sebelum melesat ke langit, menaiki katak guntur yang bergemuruh, disusul oleh nyamuk raksasanya. Tujuannya jelas, Sui Yue, tanah yang kini tertutup salju abadi. Di pusat negeri itu, berdiri istana salju dan es, tempat kultivator transformasi jiwa, satu-satunya Sui Yue, Li Yuanfeng, bersemedi. Meski terluka berat akibat petir suntai, Li Yuanfeng masih bertahan, mengandalkan balok es spiritual untuk penyembuhan. Namun, upayanya selama 2 tahun selalu terhalang, dan dendam terhadap kupu-kupu merah terus tumbuh. Hari itu, Wang Lin akhirnya tiba di tepian Sui Yue. Tatapannya syarat kenangan. Ia menyusuri kota tempat aliansi 4 sekte pernah berjaya, mengingat keluarga Daniu yang pernah ia lindungi. Namun kenangan segera sirna, digantikan tekad dingin. Ia melangkah ke alun-alun istana dan memanggil Li Yuanfeng. Li Yuanfeng segera membuka mata dari semedinya, menyadari kehadiran Wang Lin yang kini berdiri 10 langkah dari gerbang. Aura dingin Wang Lin menusuk, mengintimidasi. Cheng Niu, gumam Li Yuanfeng, terkejut atas kemajuan pesat Wang Lin hanya dalam 2 tahun. 3 tetua istana es muncul untuk menghadang, berteriak menantangnya. Namun Wang Lin hanya melangkah. Retakan menyebar dari telapak kakinya, dan dalam satu kata lirih, hancurkan, setengah istana runtuh. Ketiga tetua terpental oleh gelombang kejut. Salah satu dari mereka mencoba menyerang, tapi Wang Lin menghantam dadanya dengan 1 pukulan, membunuhnya seketika. 2 lainnya membeku ketakutan saat Wang Lin terus melangkah ke arah Li Yuanfeng. Merasa terancam, Li Yuanfeng memanggil 8 balok es pelindungnya, tapi 1 pukulan dari Wang Lin menghancurkan semuanya. Istana runtuh total. Li Yuanfeng bangkit ke udara. "Hari ini kamu akan mati, Cheng Niu," serunya. Tapi Wang Lin membalas dingin, "Aku akan mengambil jiwamu dan memurnikannya." Li Yuanfeng membentuk segel dan melepaskan jurus tanda teh raksasa. Wang Lin menyambutnya dengan tinjunya sendiri. Tanda itu runtuh seketika, memaksa Li Yuanfeng mundur jauh ke belakang. Wang Lin hanya mundur 3 langkah. Setiap langkah menghancurkan tanah di bawahnya. Perbedaan kekuatan menjadi jelas. Pertarungan mereka mengguncang seluruh Sui Yue. Para kultivator formasi jiwa di seluruh negeri segera teleportasi menuju istana. Mereka tahu, jika Li Yuanfeng jatuh, status negara mereka sebagai kultivator tingkat 5 akan runtuh bersama. Sebanyak 17 kultivator formasi jiwa mengepung Wang Lin. Tapi dia hanya mengucapkan 1 kata, "Enyahlah!" Suara itu awalnya lembut, lalu menggema seperti kemarahan langit. Awan menghilang, langit retak, bumi terbelah. Suara itu bukan hanya kata, melainkan raungan dewa kuno. Para kultivator memuntahkan darah dan terlempar mundur, diliputi ketakutan. Tak satu pun berani menyerang lagi. Mutasi akibat penggabungan tubuh asli dan avatarnya membuat Wang Lin mencapai kekuatan langka. Dewa kuno bintang 3 dengan kultivasi formasi jiwa tahap akhir dan kendali atas domain hidup dan mati. Li Yuanfeng akhirnya sadar, Wang Lin bukan hanya musuh, dia adalah kehancuran. Untuk pertama kalinya, ia merasakan takut. Li Yuanfeng mengusir semua sekutunya, memerintahkan mereka mundur 5.000 km. Ini bukan pertarungan biasa, tapi duel hidup dan mati. Wang Lin melompat maju. Tinjunya melesat cepat dengan kekuatan menggetarkan udara. "Li Yuanfeng, saatnya mengakhiri urusan kita," serunya. Li Yuanfeng mengeluarkan genderang hitam yang berdetak seperti jantung, memengaruhi detak Wang Lin. Tapi Wang Lin mengabaikannya, menghancurkan genderang itu dengan 1 pukulan. Terdesak, Li Yuanfeng
memanggil raksasa es setinggi 1000 kaki dan menyatu ke dalamnya. Raksasa itu meraung dan menyerang, tetapi Wang Lin dengan tubuh dewa kuno bintang 3 melawannya secara langsung. Tinju demi tinju mendarat, menciptakan retakan dan akhirnya menghancurkan raksasa es. Li Yuanfeng terlontar dan memuntahkan darah. "Cheng Niu, kalau bukan karena lukaku, kau tak akan bisa memaksaku sejauh ini," geramnya. Dia mengaktifkan domain daun teh. Daun melayang di sekeliling, mewujudkan kekuatan spiritual. Wang Lin justru memanfaatkan ini untuk memahami bentuk fisik domain, sebuah kunci untuk mencapai transformasi jiwa. Dia mengeluarkan gulungan hidup dan mati, dan sosok raksasa muncul di belakangnya, meraih gulungan itu. Sosok abu-abu menyerang Li Yuanfeng. Li Yuanfeng membalas dengan wilayah teh. Aroma bunga teh meledak saat domainnya menahan serangan ilusi Wang Lin. Kedua serangan saling meniadakan. Tapi tubuh Li Yuanfeng makin lemah. Wang Lin mulai memahami rahasia domain dan ingin segera menerobos ke tingkat berikutnya. Namun, Li Yuanfeng mengambil risiko terakhir. Dia mengaktifkan energi spiritual surgawi, sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh kultivator sejati transformasi jiwa. Ratusan bola es muncul, penuh energi surgawi. Dengan raungan terakhir, Li Yuanfeng melemparkannya ke arah Wang Lin. Gas jiwa dan larangan Wang Lin gagal menghentikan bola-bola es. Dia menyerbu keluar dan menghancurkannya satu persatu dengan tinjunya. Ledakan mengguncang Sui Yue, tanah hancur dan salju runtuh. Tangan Wang Lin sedikit membeku, tapi matanya bersinar. Dia sadar, jika energi surgawi ditanamkan ke dalam senjatanya, kekuatannya akan melonjak berkali-kali lipat. Li Yuanfeng makin lemah. Tubuhnya bergetar karena energi surgawi yang dikuras paksa. Wang Lin berdiri kokoh, dan meskipun belum mencapai transformasi jiwa, dia telah membuktikan satu hal. Dia sudah melampaui batas dunia pembentukan jiwa. Ketika Wang Lin mundur, hujan bola es menghantamnya tanpa henti. Ia terus memukul balik, namun jumlah dan kekuatan bola es itu meningkat hingga menciptakan ledakan besar, memecah tanah Sui Yue. Li Yuanfeng, wajahnya garang, meraung. "Cheng Niu, mati!" Tubuh Wang Lin jatuh menghantam tanah, menciptakan kawah raksasa. Namun dari kawah itu, Wang Lin bangkit. Meski pakaiannya rusak, matanya bersinar dingin. "Teknikmu memang kuat, tapi energi spiritualmu terlalu lemah," katanya datar. Terpojok, Li Yuanfeng mengeluarkan kartu trufnya, sepasang lonceng perunggu. Ia memuntahkan darah ke atasnya, dan lonceng itu pecah, mengeluarkan sepasang lengan layu dengan kabut hitam pekat. Kabut itu membentuk dua sosok menyeramkan dan langsung menerjang Wang Lin. Kali ini, Wang Lin tak lagi gentar. Dengan kekuatan tubuh dewa kuno, ia menghadapi dua sosok itu. Dua pukulan telak menghancurkan kabut hitam dan memutus kedua lengan. Dengan cepat, Wang Lin menyegel lengan-lengan itu menggunakan energi spiritual, dua bendera roh, dan lonceng miliknya sendiri. Dalam sekejap, kedua lengan itu sepenuhnya terkurung. Li Yuanfeng, pucat dan panik, mencoba kabur. Namun Wang Lin mengejarnya dengan kecepatan luar biasa dan menghajarnya habis-habisan. Pukulan terakhirnya menghantam Li Yuanfeng hingga menciptakan kawah selebar 1000 kaki. Li Yuanfeng terluka parah, namun dengan penuh kebencian, ia mengerahkan kekuatan penghancuran diri. "Aku akan mati, tapi akan menyeretmu juga," teriaknya. Namun Wang Lin tetap tenang. "Kalau kau meledakkan dirimu, Sui Yue akan hancur. Yang kau bawa mati bersamamu bukan aku, tapi seluruh negaramu." Ucapan itu menghentikan Li Yuanfeng. Hatinya berkecamuk. Ia adalah putra Sui Yue, tak sanggup membinasakan tanah kelahirannya. Akhirnya, dengan senyum pahit, dia menyerah. "Negeri ini tak bersalah. Jika kau menyelamatkan mereka, aku akan terima hukumanmu." Wang Lin tanpa ragu mengekstrak jiwa Li Yuanfeng yang tidak melawan. Dalam sekejap,
Tubuhnya menyusut menjadi sekantong tulang. Jiwa transformasi jiwanya muncul dan langsung disegel oleh Wang Lin. Pemimpin hebat itu gugur. Wang Lin menyimpan lengan-lengan tersegel lalu terbang ke langit. Para kultivator formasi jiwa menyaksikan pertempuran itu melalui indera ilahi. Ketika melihat sang pemimpin gugur, kemarahan mereka memuncak, namun tidak berani bergerak. Dengan suara dingin, Wang Lin mengirim peringatan. Mulai hari ini, tak ada kultivator formasi jiwa ke atas atau sekte yang boleh tinggal di Sui Yue. Kalau melanggar, aku akan kembali. Kemudian, domain jiwa Wang Lin aktif. Gulungan reinkarnasi muncul, melepaskan sinar abu-abu yang memasuki tubuh semua kultivator formasi jiwa di Sui Yue. Segel serunya. Dalam satu kata, kultivasi mereka disegel. Dua tanda muncul di dahi mereka, simbol kehidupan dan kematian. Dalam satu tindakan, Wang Lin menjatuhkan Sui Yue dari negara kultivasi peringkat 5 menjadi peringkat 3. Ia menunggangi nyamuk raksasa dan pergi. Berita tersebar cepat. Nama Cheng Niu kembali menggema, kini sebagai tokoh yang membunuh kultivator transformasi jiwa dan menurunkan peringkat sebuah negara sendirian. Di sebuah desa kecil, lelaki tua dengan wajah kusam dan rambut aut-autan duduk di gang. Di depannya ada baskom berisi beberapa koin tembaga. Di sampingnya berdiri pria bertelinga besar yang dikenal Wang Lin. Orang tua itu berkata, "Cheng Niu membantumu. Sekarang giliranmu. Ambil topiku dan hadapi Liu Mei. Lihat sejauh mana perkembangan domain 1000 emosi kejamnya." Pria bertelinga besar itu mengangguk hormat dan pergi. Si tua itu menyimpan koinnya sambil bergumam, "Masih 12 tahun lagi. Zuquezi, kita pernah sepakat. Yang kalah dihukum 1000 tahun." Ia lalu menyebut satu nama, Zi Xin, perempuan yang membuatnya harus repot karena jatuh ke celah spasial. Kalau bukan karena dia penting bagi hati Dao Qianfeng, aku takkan peduli menyelamatkannya. Ia menyebut Qianfeng sebagai bakat paling luar biasa, bahkan melampaui kupu-kupu merah. Sementara itu, di Gunung Suzaku, Qianfeng menghancurkan giok transmisi suara. Ia menatap ke depan dan berkata datar, "Cheng Niu membunuh Li Yuanfeng? Pria itu hanya sampah yang mencapai transformasi jiwa dengan paksa." Di belakangnya, berdiri diam kupu-kupu merah, matanya kosong dan jiwa hampir lenyap. Qianfeng menatapnya dan tersenyum jahat. "Masih ingin bertarung dengan Cheng Niu, bukan? Itu keinginan terakhirmu sebelum lenyap." Setelah pertarungan dahsyat antara Cheng Niu dan Li Yuanfeng mengguncang dunia, Wang Lin kembali menghilang, membawa dua lengan terputus ke dalam manik penantang surga. Di sana, ia memecahkan segel dan melepaskan lengan tersebut ke jiwa Situnan. Dalam cahaya terang, lengan itu menyatu dengan jiwa Situnan, membuatnya perlahan padat kembali. Namun, belum juga bangkit. Wang Lin menatap jiwa orang tuanya, menyesal belum mampu melepas mereka ke siklus reinkarnasi. Dengan napas panjang, ia meninggalkan manik itu. Kalau lengan itu milik Situnan, apakah bagian tubuhnya yang lain masih ada? Pikir Wang Lin, lalu menghilang, melangkah menuju tempat tujuan berikutnya, klan setan raksasa. Meski telah memeriksa jiwa Li Yuanfeng, Wang Lin tak menemukan petunjuk lain, hanya tahu bahwa Li Yuanfeng mendapatkan lengan itu secara kebetulan. Tapi fokus Wang Lin sekarang adalah satu, pedang surgawi yang dahulu diambil oleh leluhur klan setan raksasa dalam duel dengan Sun Tai. Leluhur itu menang dengan kekuatan garis keturunan, tetapi kemudian diburu oleh boneka mayat Sun Tai. Hidup atau matinya masih tanda tanya. Namun, Wang Lin tahu, meski leluhur itu selamat, ia pasti perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Dan waktunya mungkin hampir habis. Namun, Wang Lin bimbang. Leluhur klan setan raksasa bukan musuh sembarangan. Dia mencapai tahap transformasi jiwa dengan usahanya sendiri, tidak seperti Li Yuanfeng yang memaksakan tahapnya. Gaya bertarung mereka pun seperti dewa kuno, dan kekuatan garis keturunannya bahkan ditakuti Sun Tai. Bertempur berarti menantang maut.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wang Lin ragu. Jika ia tidak bertindak sekarang, ia mungkin kehilangan kesempatan terbaik. Tapi jika bertarung sekarang, hasilnya tidak pasti. Namun, Wang Lin bukan kultivator muda. Ia telah hidup 500 tahun dan telah menyusun semua petunjuk. Keputusan pun diambil. Dia melangkah ke dalam susunan transfer kuno, meletakkan batu giok surgawi, dan dalam sekejap tubuhnya menghilang. Saat malam menutup langit, Wang Lin muncul di luar 3 gunung sekte pemurnian jiwa. Ia menerobos formasi perlindungan dan muncul di hadapan 9 cincin emas. Di sana, seorang pria paruh baya muncul. Saya, Ouyang Tian, memberi salam kepada Master Sekte Junior. Katanya sedikit rumit. Wang Lin segera menyadari bahwa leluhur Dutian telah meninggalkan pesan dan mempersiapkan sesuatu. Ouyang Tian menyerahkan sebuah kantong harta. Di dalamnya, Wang Lin menemukan batu giok dan bendera jiwa. Mata Wang Lin bersinar. Meski bukan bendera utama, bendera ini adalah salinan dari bendera 1 miliar jiwa yang legendaris, berisi sepertiga kekuatan aslinya, bisa digunakan 2 kali sebelum hancur. Namun kekuatannya tetap menggetarkan langit. Wang Lin duduk di puncak gunung pemurnian jiwa, membaca catatan dalam batu giok. Di dalamnya, Dutian meninggalkan informasi penting tentang kekuatan garis keturunan klan setan raksasa. Kekuatan itu mampu memindahkan musuh ke kehampaan di luar dunia ini. Wang Lin menarik napas, lalu memanggil bendera itu. Cahaya ungu keemasan menjulang 30 kaki ke langit, disertai jeritan jiwa-jiwa terpenjara. Langit mendung, bulan bersembunyi. Bendera itu bergemuruh, meski tak tertiup angin, seolah siap menelan dunia. Begitu Wang Lin menyentuhnya, tubuhnya berguncang. Jiwa asalnya dihantam kekuatan 1 miliar jiwa, membuatnya hampir runtuh. Ini bukan alat biasa, bahkan untuk kultivator sekuat Wang Lin. Hanya menyentuhnya saja seperti disapu neraka. Dengan cepat, Wang Lin mengaktifkan teknik penyegelan jiwa, warisan Dutian yang hanya diketahui 2 orang. Bendera itu menenangkan diri. 12 jiwa berwarna ungu dan emas muncul dari dalam, mengelilinginya dan membungkuk, mengakui Wang Lin sebagai penguasa mereka. Dengan itu, Wang Lin menggenggam senjata yang mungkin satu-satunya harapannya untuk menantang leluhur klan setan raksasa. Pertarungan yang akan menentukan takdirnya baru saja dimulai.